semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Om Swastiastu. Kali ini pembelajaran ini dengan saya Kadek Sumawa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan baik. Doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan. Setelah berdoa, kita melakukan pembiasaan untuk membiasakan diri menanamkan jiwa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Penciptanya adalah Wage Rudolf Supratman. Nah, setelah melakukan pembiasaan, kita lanjut kepada Mars PPK. Ya, kita mulai. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
kembali ya. Terima kasih Anda sudah menyanyikan lagu Mars PPK. Setelah melakukan pembiasaan, dibiasakan juga kita sebelum memulai pembelajaran setiap hari melakukan literasi. Nah, literasi itu apa? Itu literasi contohnya adalah membaca, menulis, ya, salah satu tokoh, kemudian membaca tentang kesehatan, makanan. Biasanya dalam minuman-minuman itu ada kemasan. Nah, itu kan ada tulisan-tulisannya, ada petunjuknya, ada masa penggunaannya. Nah, itu biar terbiasa, teliti, dan jeli. Ya, biar tidak nanti ada makanan atau apa yang sifatnya sudah expired, kita karena tidak teliti, tidak terbiasa melakukan literasi, itu bisa keminum atau kemakan. Jadi ya tidak berbahaya, ya. Nah, tujuan dari literasi itu adalah apa? Menumbuhkan budaya membaca dan menulis. Nah, anak-anak dari sejak dini, ya, kita sudah membiasakan diri membaca dan menulis. Apa saja yang kita baca, ya, paling tidaklah minimal 15 menit setiap harinya, ya. Kemudian menumbuh kembangkan budi pekerti agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, dengan membaca kita mengetahui ya mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita contoh dan buruk kita tidak perlu kita contoh sebagai pembelajaran nanti ke depan. Ya, oke, bagus. Guru punya gambar. Ya, gambar ini tentu tidak asing bagi anak-anak semua kalau sudah melihat gambar ini. Gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar Asian Games yang kemarin Indonesia yang menjadi tuan rumahnya. Nah, penyelenggaraan Asian Games tentu membutuhkan usaha yang sangat berat, sangat sulit untuk bisa menampilkan pertunjukan olahraga tingkat Asia yang menjadi sorotan dunia tentunya. Nah, syukur-syukur Indonesia sudah sukses melakukan ajang olahraga yang bergengsi tersebut. Jadi kita terkenal dan sangat megah. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha, tema 5, ya, kelas 6. Subtopiknya itu adalah kerja keras berbuah kesuksesan. Kita sampai di pembelajaran 5 pertemuan kali ini, ya. Apapun yang kita lakukan tentu untuk mencapai kesuksesan ke depannya diawali dengan kerja keras. Ya, kerja keras, semangat pantangnya. Ya. Kesuksesan itu tercapai, tentu kita mempunyai tujuan. Apa itu tujuan? Goal, gitu ya. Goal-goal yang harus kita capai. Dalam pembelajaran ini kita juga menginginkan hal-hal yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Oke, yang pertama adalah dengan membaca teks, mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi, dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa dapat mengidentifikasi satu posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Nah, jadi nanti mungkin ada tes, ya, ada teks bacaan, kemudian kalian akan menyebutkan satu posisi saja peranan Indonesia di bidang ekonomi. Ya. Oke, tujuan yang kedua adalah dengan membaca teks mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi, teks yang sama, dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan satu laporan. Jadi satu laporan, ya, tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Ya. Oke, tujuan yang ketiga adalah dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan arti bendera dan logo ASEAN. Nanti akan disajikan logo, gitu ya, gambar atau logo ASEAN. Nah, siswa dapat mengidentifikasi sekarang dua, ciri-ciri logo dan maknanya secara benar. Tentu logo sudah tidak asing lagi di sekitar kita, ya. Nah, yang keempat tujuan kita adalah dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan
arti bendera dan logo ASEAN, siswa dapat membuat satu logo dan maknanya. Jadi kalian dapat membuat satu logo. Nanti kalau kalian bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses, apapun yang kalian miliki atau brand yang kalian miliki, merek yang kalian miliki tentu harus mempunyai logo ya. Nah, kayak SD 12 Sanur itu mempunyai logo lembaga logo. Kalau yang lainnya, contoh usaha-usaha yang lain banyak itu mempunyai logo ya sebagai identitas. Oke, itulah tujuan pembelajaran kali ini yang kita akan pelajari kurang lebih ya 1 jam atau 2 jam melalui video pembelajaran seperti ini ya. Amati gambar yang Pak Guru sajikan. Ada pertanyaan di dalam gambar tersebut. Tahukah kalian banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Artinya kerjasama apa yang dapat dikembangkan untuk menggali prestasi dan potensi ekonomi? Kira-kira ada? Pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian temukan dengan kalian membaca teks dengan intensif. Ini teks mendulang prestasi dan mengembangkan potensi ekonomi tentu ada di buku siswa, buku tematik siswa, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Itu sudah ada. Nah, silakan dibaca dengan intensif. Oke, sambil membaca, dengan sesama jangan perhatikan tanda bacanya dengan baik. Jadi tidak ada membaca yang cepat-cepat kayak lomba lari gitu ya. Ya, kalau sudah dibaca, tentu kita memahami isi dan intisari dari wacana-wacana. Nah, setelah kalian membaca, tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa timbul, bisa dijawab tentunya ya. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN itu apa saja? Oke, yang pertama, tentu sebagai salah satu pendiri ASEAN. Sebagai pendiri ASEAN. Bersama 5 negara yang lainnya sebagai antaranya adalah Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Oke, yang kedua adalah sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Ya, Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Itu peran, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Ya, kita sebagai tuan rumahnya. Kemudian mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi Indonesia mempunyai hubungan-hubungan dengan negara-negara yang lain yang cukup bagus dengan menciptakan perdamaian-perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tentu kita sebagai negara tidak ingin negara-negara lain itu adanya konflik. Pertanyaan yang terkait dengan jawaban atau dari bacaan-bacaan tadi, ya. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tentu kalian bisa jawab dengan membaca secara intensif dari wacana-wacana tadi. Ya, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Ya, jadi Pak Guru harapkan kalian bisa menjawab. Jadi tidak Pak Guru jawab langsung di sini, biar kalian bisa mengerjakannya secara baik, secara benar dengan membaca wacana yang sudah ada di buku tersebut. Jadi dengan kalian menjawab sendiri, jadi daya ingat kalian itu lebih lama. Ya, jadi dibandingkan dengan mencontek atau dikasih tahu. Jadi
cepat memang jawab, tetapi daya ingatmu lemah. Sekarang ingat, sekarang dikasih tahu, ya besok saja sudah lupa. Jangankan besok, sebentar aja sudah lupa. Ya, jadi dibiasakan dengan membaca, menemukan jawaban sendiri, kemudian menulisnya. Jadi menemukan itu sudah membaca, kemudian menulis jawaban sendiri itu diproses melalui nalar kalian masing-masing. Jadi itu daya ingat kalian akan lebih lama. Oke. Nah, sini Pak Guru punya peta pikiran peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa sih peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Nah, kalian bisa kerjakan. Bisa kerjakan di sini ada 4 peran poin melalui diagram prayer seperti ini, ya. Oleh peta pikiran berupa diagram seperti ini, silakan dikerjakan dulu, diorek-orek berdasarkan apa saja yang kamu tadi baca di bacaan sub tema 1 pembelajaran 5 di tema 5 tersebut. Silakan dituangkan di sana. Ya. Di buku juga sudah ada itu. Jadi Pak Guru hanya menyampaikan bahwa peta pikiran itu tujuannya adalah untuk merangkum materi-materi yang sudah kalian baca tadi, yang sudah dipelajari, sehingga daya ingat kalian itu berupa peta pikiran bisa mengkolaborasikan pemahaman-pemahaman yang lain yang mendukung tentang pembelajaran kali ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, salah satunya adalah pendiri organisasi APTA dan APEC. Ya, APTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Nah, apa itu APTA atau ASEAN Free Trade Area? ASEAN itu ASEAN, ya, negara-negara anggota ASEAN, ada kurang lebih 10 negara anggota ASEAN. Kemudian free itu bebas, trade itu perdagangan, dan area itu wilayah. Jadi APTA itu adalah perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Jadi yang dimaksud dengan perdagangan bebas itu negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN itu bebas melakukan ekspor impor, tidak dikenakan biaya tambahan yang lainnya. Jadi barang dari Indonesia bisa kita ekspor ke Singapura, Malaysia, atau Thailand. Begitu pula sebaliknya. Jadi barang-barang yang ada dari Thailand bisa kita nikmati, bisa kita beli dengan cepat di negara Indonesia. Tidak mesti harus kita ingin produknya Thailand, harus belanja ke negara Thailand dulu, tidak. Jadi itu yang disebut dengan APTA atau ASEAN Free Trade Area. Kemudian APEC. APEC itu adalah ASEAN Pacific Economic Corporation. Jadi kerjasama di bidang ekonomi Asia Pasifik, gitu ya. Jadi kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Jadi bilateral itu adalah hubungan dua negara dengan negara-negara ASEAN. Jadi hubungan antar dua negara di negara-negara ASEAN. Kemudian peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi lainnya yaitu pelaku kegiatan ekspor impor. Jadi Indonesia mengekspor barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh negara lain, negara-negara anggota ASEAN. Begitu pula sebaliknya. Kita tidak hanya ekspor, tapi impor. Nah, kenapa kita impor? Impor itu adalah proses membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke negara Indonesia atau ke dalam negeri. Itu disebut dengan impor. Kenapa kita harus impor? Katanya Indonesia kaya, gitu kan? Nah, tidak semuanya Indonesia punya. Meskipun Indonesia kaya, punya pun Indonesia tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan penduduk dalam negeri Indonesia dengan jumlah yang 260 juta. Itu tidak semuanya bisa, penduduk Indonesia bisa menyediakan hal-hal kebutuhan. Contoh saja pangan, gitu ya. Kemudian alat-alat transportasi. Nah, kita harus impor, ya. Adapun ekspor itu adalah kegiatan menjual barang dan jasa, ya, ke luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi menjual X itu keluar, gitu ya. X itu keluar, sedangkan ini itu
masuk ke dalam. Ekspor itu berarti proses menjual beli dari dalam negeri ke luar negeri. Apa saja yang kita jual ke luar negeri? Banyak. Ya, ada hasil hutan, hasil tambang, banyak sekali. Ya, Indonesia sebagai negara kaya yang semuanya terter di dunia. Gitu ya. Oke. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Ya. Oke, itulah empat peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke, semoga jawaban kalian itu benar tadi. Bisa menyimpulkan, bisa membuat pikiran seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya coba amati logo yang Pak Guru tampilkan itu. Ya, nah kira-kira logo apa saja? Nah, pernah mengamati logo ASEAN? Seperti apa bentuknya? Nah, oke, ini dia. Iya. Simple, ya. Itu adalah logo ASEAN. Kalau kalian melihat logo seperti itu di internet, banyak, ya. Ketik search saja ASEAN, gitu ya, sudah muncul. Nah, apa itu logo? Ya, logo kalau kalian lihat contohnya banyak sekali, tapi apa sih itu logo? Logo apakah hanya gambar? Tidak juga, tapi iya, gitu ya. Tapi tidak memenuhi pengertian daripada logo. Oke, logo itu tanda, lambang atau simbol, ya, yang mengandung identitas sebuah organisasi, lembaga, perusahaan, atau merek usaha sendiri, gitu ya, yang mudah untuk diingat. Ya, contohnya kalau logo sekolah sendiri, ya, atau logo lembaga-lembaga yang lain, atau logo perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Tentu banyak usaha-usaha yang ternama, usaha-usaha yang terkenal yang mempunyai logo. Logonya itu mempunyai makna, ada keunikan tersendiri, ada gambar atau simbol atau yang ingin ditunjukkan secara unik, gitu ya, sehingga menjadi daya tarik yang diingat. Kalau dia lihat, oh ini logonya, oh ini pemiliknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini tidak asing lagi dong. Kita ada di dunia pendidikan dengan logo Duduri Handayani, gitu ya. Ini logo Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada logo Hari Anak Nasional. Ini seperti ini. Ada logo Ketahanan Lingkungan. Nah, ini ada pohon begini, gitu ya. Nah, itu logo, dan kalian bisa menyebutkan contoh logo-logo yang lain yang ada di sekitar kalian. Sekarang kita diskusi bagaimana, apa yang perlu kita diskusikan. Oke, ini dia. Nah, kalian bisa berkelompok, mencari teman, atau secara daring juga bisa kalian bersama siapa, kira-kira membuat grup diskusi, gitu ya, membuat grup diskusi sehingga kalian bisa sharing pertanyaan yang kemungkinan kalian dan teman kalian itu bisa jawab, kemudian saling memberikan tanggapan. Nanti di grup-grup media sosial yang lainnya, grup-grup pembelajaran, bisa kalian lemparkan pertanyaan, yang lain bisa menanggapi sehingga kalian tahu bahwa pengertian-pengertian yang ada di pertanyaan tersebut apa. Oke, bagus. Nah, itu ada lembar kerja siswa yang isinya seperti ini. Berikut langkah-langkah membuat logo. Nah, bagaimana cara langkah-langkah membuat logo? Apa yang perlu kalian persiapkan? Ya, ada A, B, C, berarti menentukan apalah gitu. Yang pertama, kemudian bagaimana selanjutnya. Nah, itu langkah-langkah ditulis, ya, ditulis. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, itu adalah tuliskan makna dari logo. Bidang segi 5 berwarna biru. Nah, maknanya apa? Gitu ya. Yang logo yang tadi, yang logo Duduri Handayani.
Tujuan semboyan Tut Uri Handayani, tujuannya apa? Garuda dengan belencong berapi di dalamnya menggambarkan sifat apa? Ya, buku merupakan kiasan sumber ilmu pengetahuan sebagai apa? Garuda dan buku berwarna putih seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian membuat simpulan. Jadi dari apa yang kalian pelajari tentang logo tersebut, kemudian langkah-langkahnya, kemudian makna dari masing-masing simbol yang ada di logo tersebut, rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Inilah pembahasannya. Jadi kalian bisa, setelah diskusi itu, kalian bisa cocokkan kira-kira alternatif jawaban-jawaban kalian itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah pilih tema yang inginkan. Jika kalian membuat logo, tentu yang pertama adalah tema. Ya, tema. Kira-kira tema apa atau usaha apa yang kalian inginkan? Temanya tentang apa? Tentang makanan, tentu logonya terkait dengan makanan. Di sana ada, misalnya kalau ikan bakar gitu ya, misalnya ada logo atau lambang ikannya di sana dan lain-lainnya. Yaitu temanya tentang makanan misalnya ya. Oke, yang kedua atau yang B adalah simbol atau gambar yang mewakili tema. Jadi tentukan simbol-simbol apa ya. Entahkah segi lima kah, entahkah lingkaran, entahkah kotak, segitiga dan lain sebagainya. Jadi kalian yang punya seni dan desainnya seperti apa. Ya, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Jadi katanya tentu singkat, jelas dan mempunyai makna. Jangan sampai membuat kata atau kalimat itu sampai satu paragraf. Itu kan nggak muat di dalam logo ya. Mungkin 3 atau sampai 4 kata lah ya dalam logo tersebut. Ya, kemudian tulis arti dari simbol untuk gambar dan warna dari logo. Nah, kalian menyisipkan logo di sana, lambangnya apa, tentu maknanya apa. Misalnya kalau lingkaran, lambangkan apa, bahwa perjuangan secara terus-menerus untuk mencapai kesuksesan. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kemudian logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang segi 5, nah ini menunjukkan kejujuran, ketenangan, keharmonisan, ya. Kemudian semboyan Tut Uri Handayani itu sistem pendidikan, ya. Sistem pendidikan atau pencantuman semboyan untuk penghargaan dan penghormatan bagi Ki Hajar Dewantara. Ya, itu semboyannya. Semboyannya Ki Hajar Dewantara, dia yang sebagai pencetus pendidikan, dikenal juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya. Kemudian Garuda dengan belencong berapi itu menggambarkan sifat berani ya, berani, mandiri, dinamis gitu ya. Kemudian buku ya, itu sebagai kekuatan. Kemudian Garuda dan buku berwarna putih itu berarti kesucian, kebersihan gitu ya. Nah, itu kemudian simpulan. Nah, logo itu adalah apa? Seperti tadi pengertian logo ya, lambang ataupun simbol yang mengandung makna ya sebagai identitas lembaga, perusahaan atau brand milik sendiri yang mudah diingat oleh orang lain. Nah, itu ya. Itu kesimpulan pembelajaran tadi. Oke, bagus. Maka pembelajaran yang tadi sangat bermanfaat melalui lembar kerja siswa itu. Jadi kalian diskusinya bisa tanggap, bisa respon, tidak mesti harus menyalahkan pendapat yang lain dan harus berusaha pendapat diri sendiri benar. Itu tidak baik juga ya. Dan kalau memberikan tanggapan, usahakan berdasarkan alasan yang logis, jelas, sumbernya dari mana. Jadi biar tidak asal bicara ya, tidak hanya menyalahkan jawaban teman tapi tidak menunjukkan bukti yang kuat. Ya, jadi biar tidak melakukan perundungan terhadap jawaban teman-temannya. Oke, jawaban teman kalian sudah bagus, jawaban kalian juga luar biasa. Ya. Kira-kira dari semua pembelajaran tadi, apa sih yang inti dari pembelajaran tersebut yang kita bisa sebutkan? Atau simpelnya kita dari tadi itu belajar apa sih? Bisa nggak? Oh ya, ada yang gini bilang peran Indonesia dalam ASEAN. Jawaban yang luar biasa. Kemudian posisi dan peran Indonesia ya di dalam ASEAN dari sisi aspek ekonominya.
Dan yang terakhir adalah logo dan maknanya. Jadi kita belajar tentang itu saja tadi. Ya, semoga pembelajaran kali ini kita bisa memetik makna dan memahaminya. Ya, oke. Ada evaluasi sebagai akhir pembelajaran. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menguji sejauh mana kalian menguasai materi pada pembelajaran 5 kali ini. Ya, tentu evaluasi ini tidak perlu kalian nyontek. Tidak perlu harus minta jawaban ke temannya. Dijawab atau dibantuin oleh ini itu, nggak perlu. Cukup buat saja, ya, cari dari sumber yang kalian ketahui, ya, dari apa yang kalian pahami tadi, dari isi video pembelajaran dari ini, simak itu, kemudian tuangkan. Sebutkan 2 bentuk kerjasama di kawasan ASEAN. Tadi Pak Guru sebutkan banyak itu selain 2, ya. Sebutkan 2 peran Indonesia dalam ASEAN. Pak Guru sebutkan 4 tadi. Sebutkan 2 peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa makna warna biru pada bendera ASEAN? Sebutkan 2 langkah-langkah membuat logo. Nah, langkah 2 saja membuat langkah-langkah logo. Pada tadi Pak Guru ada kita pelajari ada 4, ya. Ini pembahasannya. Ya, semoga jawaban kalian benar. Ya. SEA Games, ASEAN Games, MEA, APTA, APEC. Ya, SEA Games itu Southeast Asia, ya, olahraga tingkat Asia Tenggara. Kemudian ASEAN Games, ya, pergelaran olahraga hebat tingkat negara-negara ASEAN. Kemudian MEA, kemudian APTA tadi sudah, dan APEC. Sebagai salah satu yang kedua jawabannya, ya, sebagai salah satu pendiri ASEAN, sebagai pemimpin ASEAN juga. Nah, kemudian pendiri organisasi APTA dan OPEC. Ya, OPEC berbeda dengan APEC. Kalau APEC itu Asia Pacific Economic Corporation, jadi kumpulan negara-negara Asia Pasifik tentang ekonomi. Kalau OPEC itu Organization Petroleum Economic Country, jadi negara-negara pengekspor minyak, gitu ya, itu OPEC. Melakukan perdagangan bilateral dan beberapa negara melakukan kegiatan ekspor impor, menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Tadi juga sudah kita bahas. Ya. Nomor 5, ya. Pilih tema yang kamu inginkan. Itu pertama, ya, menentukan tema, kemudian membuat simbol-simbol, kemudian memberikan makna, gitu ya. Nah, temanya tentang apa? Tentang persahabatan, kebersihan, lingkungan, kegemaran, kemudian makanan atau kuliner, kemudian seni dan lain sebagainya. Oke. Nah, jika jawaban kalian benar, berikan skornya 2, dan 1 jika jawaban kalian mendekati, artinya sudah ditulis tidak kosong, ya, dapat poin 1. Ya. Tapi kalau tidak isi jawaban kosong, ya, maka itu skornya 0. Jadi caranya menilai itu adalah skor perolehan per skor maksimal kali 100. Kalian sudah tahu sendiri hasil daripada perolehan skor kalian sendiri. Oke, seperti itu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, sebagai akhir kata, jadi tidak ada lagi materi kita cukup sampai di sana. Ya, ada pertanyaan tidak? Biasanya sih tidak, biar cepat selesai, biar cepat main dan lain sebagainya, ya. Nah, jika ada permasalahan tentang pembelajaran ini, kalian bisa kirimkan tanggapan atau kita diskusi melalui nomor ponsel seperti ini, di web pembelajaran juga seperti ini di sini, ya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, jadi karena tadi di awal kita buka dengan doa, maka di akhir pembelajaran juga Pak Guru tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai.
Oke, doa selesai. Oke, Pak Guru tutup video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan terus belajar, berlatih, gapai prestasi. Semangat. Ya, salam cerdas berkarakter.